Never had much faith in love or miracles. Never wanna put my heart on the line. But swimming in your world is something spiritual. I'm gonna get every time you spend the night. 'Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise and it shows. Yeah, yeah, yeah. 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. dengan NIM 1504 115688 jurusan ilmu kelautan. Di sini saya akan mengerjakan MATLAB tugas kedua, yaitu judul aturan sinus dan kosinus. Dengan langkah yang pertama, yaitu kita buka aplikasi MATLAB. Lalu kemudian kita klik yes. Lalu kita tunggu untuk beberapa saat sampai aplikasi MATLAB terbuka pada layar desktop. Kita akan memprint screen. Kemudian kita akan memprint screen. Lalu kita pindahkan ke Word. Kemudian kita kontrol paste. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi kerja MATLAB. Setelah lembar kerja MATLAB ini terbuka, kita mengetik void lalu kemudian kita print screen. Lalu kemudian kita kembali lagi ke lembar kerja MATLAB. Lalu setelah itu kita enter. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Lalu kita print screen. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita paste. Lalu kita kembali ke aplikasi MATLAB. Setelah itu kita klik blank viewport, lalu kita oke kan sampai lembar kerjanya terbuka. Lalu muncul lembar kerja kalkulator. Kemudian kita memperbesar. Lalu kita sorot sampai ke bawah agar terlihat lebih jelas. Lalu selanjutnya kita print screen. Kita pindahkan ke Microsoft Word, kita pastikan. Lalu kita kembali ke aplikasi MATLAB. Selanjutnya kita akan memulai pengerjaan kita dengan membuat nama, judul tugas, dan nama dosen dengan mengklik status text. Kita klik, lalu kita buat kotaknya. Lalu kita kontrol paste. Lalu kita buat ke samping sebelah kiri. Kemudian kita buat lagi ke samping sebelah kanan. Kemudian kita atur posisinya agar terlihat lebih rapi. Lalu kemudian kita double klik. Kita tunggu sampai inspektor muncul. Kita tunggu beberapa saat.
lalu kita klik font size dengan menjadi 12, kemudian kita klik string lalu static text, lalu kita ubah menjadi nama kita sendiri, yaitu Rosari Elvina Sibarani dengan NIM 1504 115688, jurusan Ilmu Kelautan. Lalu kita okekan, kemudian kita close. Lalu kita atur posisinya. Lalu setelah itu kita double klik pada bagian ini untuk membuat judul. Caranya masih tetap sama seperti yang tadi, kita double klik, kemudian kita rapikan. Lalu hal yang sama kita lakukan pada bagian ini, masih tetap caranya seperti yang tadi. Untuk membuat nama dosen pembimbing yaitu Pak Ronald Mangaisi Tauro. Lalu kita atur posisinya agar terlihat lebih rapi, kemudian kita print scan, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word, lalu kita pastikan, lalu kita kembali ke lembar kerja MATLAB. Selanjutnya kita akan memulai kotak aturan sinus dan kosinus dengan menggunakan panel seperti yang terlihat pada desktop. Kemudian kita membuat lagi kotak di dalamnya untuk membuat input dan output. Lalu kemudian kita kembali mengklik panel untuk membuat kotak eksekusi. Kemudian kita mengklik panel yang besar, lalu double klik, kemudian kita ubah font size-nya menjadi 12, panelnya kita hapus, lalu kita tulis menjadi aturan sinus dan kosinus. Maaf, ini aturan sinus. Lalu kita klik sembarangan, lalu kita close. Lalu kita membuat kembali kotak panel, masih tetap cara seperti yang tadi. Dengan panel kita ganti menjadi input, lalu klik sembarangan, kemudian kita close. Lalu kita lakukan hal yang sama yang seperti yang tadi, double klik, kita ubah font size nya,
kita ganti panelnya menjadi output, lalu klik sembarangan, kemudian kita close. Kemudian kita klik panel berikut, lalu kita kerjakan sama seperti hal yang tadi. Lalu kemudian selanjutnya kita akan memasuki data input, yaitu sudut A, sudut B, dan alpha. Menggunakan static text, kita klik, kemudian kita buat kotaknya, kita Ctrl D 3 kali untuk menduplikatkan, lalu kita tekan Ctrl pada keyboard, kita klik tiga-tiganya, lalu kita klik Elite Objects, lalu kita klik vertikal di bagian horizontal rata kiri, lalu kita klik spacing, kita ganti menjadi 50, lalu kemudian kita OK-kan. Maka secara otomatis akan tersusun teratur. Kemudian kita pastikan untuk panel yang di bawah, kemudian kita atur posisinya agar terlihat lebih rapi, lalu kita ganti panel di atas dengan double klik, lalu kita hapus, kita klik titel, lalu kita hapus panel menjadi output, kemudian kita close. Lalu kemudian kita akan menggunakan kotak hasilnya dengan menggunakan edit text pada lembar kerja input. Lalu kemudian kita Ctrl D kan 2 kali, lalu kita tekan Ctrl pada keyboard, kita klik tiga-tiganya, lalu kita klik Align Object, dan kita tinggal menggantikan rata tengah pada bagian horizontal, lalu kemudian kita OK-kan. Lalu kita atur letaknya, lalu setelah itu kita copy paste pada lembar kerja output, lalu kita atur posisinya agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita akan membuat satuannya dengan menggunakan static text pada lembar kerja input, lalu kemudian kita Ctrl D 2 kali, lalu kita klik pada ketiga-tiganya dengan melakukan hal yang sama seperti tadi, dengan mengganti bagian horizontal ke kanan, lalu kita OK-kan, lalu kita atur posisinya agar terlihat lebih rapi. Lalu kemudian kita Ctrl pastekan, kita pindahkan pada lembar kerja output, lalu kita atur posisinya agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita ganti edit text menjadi 0 dengan cara kita menekan Ctrl pada keyboard, lalu kita klik tiga-tiganya, kemudian kita double klik, lalu kita ubah hurufnya menjadi 12, lalu string kita ubah menjadi 0, kemudian kita klik sembarang, lalu kita close. Cara yang sama kita lakukan pada lembar kerja output.
Selanjutnya kita akan menggantikan static text pada lembar kerja input dengan cara double klik. Kita ubah font size menjadi 12, kita klik string, kita ubah static text menjadi A sama dengan, lalu klik sembarangan, lalu kita close. Kita kemudian melakukan hal sama seperti tadi. Di sini kita akan mengganti fontnya sebagai mengganti simbol alfanya, kita ganti menjadi simbol karena di sini kita akan membuat simbol alfa, lalu klik sembarang, kemudian kita close. Kemudian pada lembar kerja output kita lakukan hal yang sama pada lembar kerja seperti input. Kemudian di static text kedua ini dan ketiga, cara yang kita lakukan adalah hal yang sama seperti membuat alpha tadi. Kemudian kita akan membuat satuannya pada lembar kerja input, di mana satuan A dan B sama, yaitu meter. Kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kemudian kita klik 2, kemudian kita double klik, kita ubah font size menjadi 12, kita klik string, kita ubah static text menjadi meter, kita klik sembarang, lalu kita close. Kemudian satuan dari alpha yaitu kita double klik, kemudian kita buat font size 12, kita string, lalu kita ubah menjadi derajat. Lalu pada lembar kerja output cara seperti yang sama seperti tadi. Kemudian kita akan membuat hitung, reset, exit dengan menggunakan pas button pada lembar eksekusi. Kita buat kotaknya, lalu kita Ctrl D 2 kali, lalu kita atur posisinya agar terlihat lebih rapi. Lalu kita ganti pas button menjadi double klik, kita ubah font size menjadi 12, kita klik string, kita ubah pas button menjadi hitung, lalu kita klik sembarang, kemudian kita close. Hal yang sama kita lakukan seperti tadi.
Inilah lembar kerja aturan sinus. Lalu kita, maaf, di sini ada terjadi kesalahan. Kita ubah fontnya menjadi simbol. Lalu kita klik sembarang, kemudian kita close. Lalu selanjutnya kita akan membuat lembar kerja aturan kosinus. Kemudian kita tinggal kontrol pastekan saja dengan cara cepat, yaitu kontrol paste. Kita atur posisinya agar terlihat lebih rapi. Lalu selanjutnya kita akan mengganti di alpha. Di sini kita ganti menjadi SN spasi size spasi serif. Lalu kita string kita ubah menjadi ganti menjadi C sama dengan, kemudian kita close. Kemudian pada C ini kita ganti menjadi, pada font name kita ganti menjadi simbol. Kemudian pada string kita ganti menjadi A kecil untuk menggunakan simbol icon. Kemudian kita close. Lalu kita selanjutnya akan mengganti satuannya. Kita double klik, lalu kita ganti derajatnya menjadi meter. Klik sembarang, lalu kemudian kita close. Kemudian pada meter ini kita ganti menjadi derajat. Pada string lalu kita klik sembarang, kemudian kita close. Kemudian aturan sinus kita ganti menjadi aturan kosinus dengan double klik. Kemudian pada string pada titel kita ganti menjadi aturan kosinus. Lalu kita klik sembarang, kemudian kita close. Inilah lembar kerja aturan sinus dan aturan kosinus. Kemudian kita print screen. Lalu selanjutnya kita pindahkan ke Microsoft Word, kita kontrol paste. Kemudian kita kembali ke aplikasi kerja MATLAB. Selanjutnya kita save dengan klik untuk file, klik save, kemudian kita tunggu untuk beberapa saat. Saya akan menyimpannya pada picture, kemudian kita ganti namanya folder, kita buat namanya menjadi Rosar Network 2. Kemudian kita ganti nama file name menjadi Rosario Delvina Sibarani. Lalu kita save. Lalu kita tunggu sampai layar editor muncul, di mana kita akan membuat rumus pada halaman editor. Selanjutnya kita kembali ke lembar kerja editor. Kita klik hitung, kita klik kanan, view callback.
Kita tunggu beberapa saat. Lalu inilah merupakan rumus dari sinus. Kemudian kita klik run. Kita tunggu sampai lembar hasil muncul. Kita klik change folder, kemudian kita print screen. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita kontrol paste, lalu kembali ke lembar kerja, editor, change folder. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita masukkan angkanya. Maaf, 30, 70. Lalu alfanya kita masuk 80 derajat. Lalu kita hitung. Kemudian setelah keluar hasilnya, kita print screen. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Lalu kita kembali ke lembar kerja MATLAB, yaitu lembar kerja editor. Kemudian kita blok rumusnya, kita print screen, lalu kita pindahkan ke Word, kita kontrol pastekan, lalu kita kembali ke lembar kerja editor. Lalu selanjutnya kita akan membuat rumus reset. Kita kembali ke lembar kerja seperti pada layar. Kita klik kanan, kita view callback, kemudian callback. Kita tunggu sampai layar editor muncul. Lalu kita klik di bawah. Inilah rumus dari reset. Lalu kita kembali ke lembar hasil, kita klik reset, kemudian berhasil. Kita print screen, lalu kita pindahkan ke Word, kita kontrol paste, kemudian kita kembali ke lembar kerja hasil, maaf editor, lalu kita blok rumusnya, kita print screen, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word, lalu kita kontrol paste, kemudian kita kembali ke aplikasi MATLAB. Lalu kita klik exit, klik kanan, view callback. Kita tunggu layar editor muncul, kita klik di bawah, kita ketik terus dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian kita kembali ke lembar kerja. Setelah itu kita akan memasuki rumus aturan cosinus. Kita klik kanan, view callback. Lalu kita akan membuat rumusnya. Dan inilah rumus dari hitung pada aturan cosinus. Lalu kita klik run, kemudian kita tunggu, kita masukkan angkanya, yaitu 30, B kita ganti menjadi 70, C kita buat menjadi 80. Kemudian kita klik hitung dan keluarlah hasilnya dan berhasil. Lalu kita print screen, kita pindahkan ke Microsoft Word, lalu kita kontrol paste, kembali ke aplikasi rumus MATLAB. Maaf, kembali ke lembar kerja, klik kanan pada reset, view callback. Kita
kita tunggu layar editor muncul, lalu kita masukkan rumusnya. Dan inilah rumus dari reset. Kemudian kita klik run, lalu kita reset dan berhasil. Lalu kita print screenshot, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word. Kemudian sebelumnya kita akan memasuki rumus. Kita pada aturan cosinus kita blok, kemudian kita print screenshot, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word, kita Ctrl paste, kita kembali ke aplikasi Matlab, kita paste screenshot kembali, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word, dan kita kembali ke aplikasi editor, lalu kita blok rumus reset, kita print screen, kita pindahkan ke Word, lalu kita Ctrl paste, kemudian kita kembali ke aplikasi editor, lalu kita klik exit, klik kanan, klik callback, kita tunggu layar editor muncul, kita klik di bawah, kita ketik close dengan menggunakan huruf kecil, kemudian kita klik run, lalu kita akan mengklik exit, di mana semua akan kita akhiri pekerjaan pembuatan aturan sinus dan cosinus. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan saya mengucapkan terima kasih.